Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadanwira dengan NIM F1S120023. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode Northwest Coast, metode FAM, lalu spinning stone, dan juga metode MODI. Di sini saya sedang menyiapkan soalnya, yaitu berbunyi seperti berikut. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pabrik 1 ke pasar 1 yaitu 8, pabrik 1 pasar 2 5, pabrik 1 pasar 3 6, pabrik 2 pasar 1 15, pabrik 2 pasar 2 10, pabrik 2 pasar 3 12, lalu pabrik 3 pasar 1 3, pabrik 3 pasar 2 9, dan pabrik 3 ke pasar 3 yaitu 10. Untuk kapasitas dari pabrik 1 sebesar 120, pabrik 2 sebesar 80, dan pabrik ketiga sebesar 80. Sedangkan permintaan dari pasar 1 sebesar 150, pasar 2 70, dan pasar 3 60. Dan jumlah dari permintaan dan penawarannya yaitu dalam kondisi balance yaitu sebesar 280. Yang pertama saya akan menyelesaikan dengan metode Northwest Coast. Northwest Coast yaitu adalah sebuah metode di mana dalam menyelesaikannya kotak yang diambil yaitu yang diutamakan adalah sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas, jadi dari ke 6 tempat ini menghasilkan 9 kotak, dan yang menjadi posisi kiri atasnya itu adalah kotak pabrik 1 pasar 1 yang biayanya itu sebesar 8. Lalu awalnya itu yang seperti ini, 120, 150, diambil nilai yang paling kecil yaitu 120, maka di pabrik 1 pasar 1 ini mendapatkan supply sebesar 120. Lalu pada baris pertama semuanya sudah habis terpakai. Jadi ketika ini sudah habis terpakai, maka sebaris ini kita anggap habis X. Nah, sisa 6 kotak lagi. Dari 6 kotak ini yang merupakan kiri atasnya yaitu kotak pada pabrik 2 pasar 1 dengan biayanya yaitu 15. Lalu di sini tadi terdapat supply 80 dan di sini sisa tadi 30, yang lebih kecil yaitu 30, maka supply sebesar 30 akan diarahkan ke pabrik 2 pasar 1. Dan kolom pasar 1 habis terpakai semuanya, maka bawahnya menjadi X. Lalu tersisalah 4 kotak di sini. Di sini tadi 80 kurang 30 jadi 50. Berkurang sisa 4 kotak lagi menjadi kiri atasnya yaitu kotak pabrik 2 pasar 2 dengan biaya 10. Maka di sini tadi 50, di bawahnya 70, yang lebih kecil 50, maka diambil sini 50, sisa 20 di sini. Lalu di sini baris pabrik 2 sudah habis, dan tersisa 2 kotak lagi, yaitu kotak pabrik 3 pasar 2 dan pabrik 3 pasar 3, yang merupakan kiri atasnya itu pabrik 3 pasar 2. Maka diambillah 20 di sini, dan di sini 80 dikurang 20 menjadi 60, lalu tersisa di sini. Nah, maka kotak-kotak yang diambil yaitu dari pabrik 1 pasar 1 ke pabrik 2 pasar 1, lalu ke pabrik 2 pasar 2, ke pabrik 3 pasar 2, dan terakhir itu pabrik 3 pasar 3. Dengan nilai Z-nya itu 120 kali 8 ditambah 30 dikali 15, ditambah 50 kali 10, ditambah 20 kali 9, dan 60 kali 10. Dan totalnya yaitu 2.690. Jadi total biaya yang diperkirakan jika menggunakan metode Northwest Coast yaitu sebesar 2.690. Metode yang kedua yaitu metode FAM. Metode FAM ini dengan terdapat beberapa langkah yang harus diambil, yaitu langkah yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan dua nilai paling kecil dari baris atau kolom, lalu dikurangkan, dan nilai yang paling besar dari nilai hasil pengurangan tadi itulah yang akan digunakan. Di sini pada tahap pertama menghasilkan nilai 1, 2, 6 pada baris pada masing-masing baris, dan nilai
5, 4, dan 4 pada masing-masing kolom. Yang terbesar yaitu nilai 6. Lalu setelah dapat nilai yang paling besar yaitu 6, diambillah pada baris atau kolom tersebut. Dalam kasus ini, baris pabrik 3 yang dipilih dan diambil nilai yang paling kecil yang akan digunakan yang pertama kali. Maka nilai biaya yang paling kecil yaitu 3 berada pada baris pabrik 3 pasar 1. Lalu dialokasikanlah suplainya ke dalam pabrik 3 pasar 1, yaitu sebesar 80, karena dibandingkan antara 80 dan 150 yang lebih kecil yaitu 80, masukkan ke sini 80. Lalu maka habis, baris pabrik 3 sudah habis, tidak ada lagi yang bisa digunakan. Sisa di kolom pasar 1 nilainya tersisa 70. Lalu sesudah itu masukkan lagi langkah berikutnya. Kita dapatkan nilai 1 dan 2 pada baris pabrik 1 dan pabrik 2, dan nilai 7, 5, dan 6 pada masing-masing kolom. Yang terbesar yaitu yang 7. Maka diambil nilai yang paling kecil dari yang tersisa, yaitu antara 8 dan 15. Maka yang diambil yaitu yang nilai 8. Dan seterusnya seperti tadi yang telah saya jelaskan. Lalu setelah itu didapatkan hasil bahwa kotak-kotak yang dilalui yaitu pada kotak pabrik 3 pasar 1, lalu pabrik 1 pasar 1, pabrik 1 pasar 3, lalu pabrik 2 pasar 3, lalu yang terakhir yaitu pabrik 2 pasar 2. Dan dengan menggunakan metode FAM, maka didapatkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan semua barang sebesar 1.920. Metode selanjutnya itu dengan metode stepping stone. Stepping stone ini bisa dibilang berjalan di atas batu dan menghindari air. Itu adalah filosofi dari penamaannya, itu stepping stone. Di sini, stepping stone ini akan menggunakan tahap alokasi dengan metode northwest cost. Jadi yang ini adalah hasil penghitungan menggunakan northwest cost yang sebelumnya telah saya lakukan. Dan didapatkan nilai biayanya itu 2.690. Metode stepping stone ini yang pertama kali yaitu dicari dulu jalur-jalur mana saja yang dilalui oleh northwest cost tadi sebelumnya, yaitu di sini pabrik 1 pasar 1. Mohon maaf, maksudnya dicari dulu kotak airnya atau kotak-kotak yang tidak dilalui, yaitu di sini pabrik 1 pasar 2, pabrik 1 pasar 3, pabrik 2 pasar 3, pabrik 3 pasar 1, dan pabrik 3 pasar 1. Lalu dihitung jalurnya menggunakan jalur yang tertutup. Jadi misalnya pertama kali menggunakan jalur pabrik 1 pasar 2, di sini akan saya gunakan dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi pertama kali dia akan menuju pabrik 1 pasar 1, lalu harus belok menuju pabrik 2 pasar 1, belok lagi menuju pabrik 2 pasar 2, dan kembali lagi ke titik semula. Nah, jadi seperti itu caranya, yaitu belok, 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 hingga sampai ke titik awal lagi. Sehingga membentuk sebuah jalur tertutup. Tapi tidak boleh memasuki ke dalam kotak air, harus melewati kotak yang dilalui. Lalu, setelah itu, ketika jalan pertama plus, belok kedua minus, belok lagi plus, belok lagi minus. Rumusnya selalu seperti itu, plus minus plus minus. Lalu setelah saya hitung pada jalur pabrik 1 pasar 2 didapatkan dia melalui pabrik 1 pasar 1, pabrik 2 pasar 1, dan pabrik 2 pasar 2. Dengan nilai plus minus, didapatkanlah nilai plus 5, min 8, plus 15, min 10, dan jalur pabrik 1 pasar 2 nilainya sebesar plus 2. Lalu memasuki pabrik 1 pasar 3, ini karena dia tidak bisa membentuk jalur tertutup seperti ini, jadi dia melewati semuanya. Dari pabrik 1 pasar 3 menuju pabrik 1 pasar 1, menuju pabrik 2 pasar 1, menuju pabrik 2 pasar 2, menuju pabrik 3 pasar 2, menuju pabrik 3 pasar 3, dan kembali lagi ke pabrik 1 pasar 3. Sehingga nilai yang didapatkan yaitu sebesar plus 2. Lalu jalur yang ketiga itu pada jalur pabrik 2 pasar 3, di sini dia akan melewati pabrik 2 pasar 2, pabrik 3 pasar 2, dan pabrik 3 pasar 3, dan membentuk jalur tertutup dengan plus minus, sehingga didapatkan nilai plus 1. Lalu jalur yang terakhir itu pabrik 3 pasar 1, di sini dia akan melewati pabrik 3 pasar 2 sebagai minusnya, lalu plus pabrik 2 pasar 2, dan minus lagi pabrik 2 pasar 1,
Dan setelah dijumlahkan yaitu plus 3 min 9 plus 10 min 15 didapatkan nilai min 11. Lalu untuk melakukan iterasinya diambil dari jalur dengan nilai minus terbesar. Yang itu di mana di sini yaitu jalur pabrik 3 pasar 1. Dilakukan perbaikan dengan cara seperti ini. Diambillah dengan yang jalur tadi kan pabrik 3 pasar 1 melalui pabrik 3 pasar 1. Di sini tadi dari keempat nilai ini tadi dicarilah nilai minusnya yang paling kecil yaitu antara 50 dan 60, didapatkan 50 paling kecil, maka sesuai dengan plus minusnya lakukan penjumlahan. Yaitu di sini 50 kurang 50 menjadi 0, 0 tambah 50 jadi 50, 60 kurang 50 jadi 10, dan 20 tambah 50 jadi 70. Lalu hitung nilai Z-nya yaitu menjadi sebesar 2740. Nah, ini belum selesai karena di atas tadi masih ada nilai minusnya. Akan dicobakan lagi sampai nilai minusnya tidak ada lagi atau semuanya menjadi plus dari jalur-jalurnya tadi. Lalu dilakukanlah langkah kedua lagi, iterasi kedua. Setelah iterasi kedua dilakukan, didapatkan nilai sebesar 2640 dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu hitung dulu nilai jalur dari jalur-jalur yang tidak dilalui. Lalu lakukan iterasi. Ini iterasi kedua, nilainya 2640. Karena sebelumnya masih ada nilai minus, jadi lakukan sekali lagi. Dan iterasi ketiga menghasilkan nilai 2420. Setelah itu, karena sebelumnya masih ada nilai minus, maka saya lakukan sekali lagi di sini nilai minus 10 yang menjadi nilai minus terbesar, dan didapatkan nilai 1920. Nah, dari 1920 ini, saya cobakan sekali lagi, dan ternyata setelah itu tidak didapatkan nilai minus lagi pada jalurnya, yang artinya nilai 1920 tadi merupakan tabelnya sudah menjadi optimal karena sudah tidak ada lagi nilai minus di dalamnya, sehingga nilai Z yang optimal atau biaya optimum yang bisa didapatkan yaitu dengan nilai 1920, di mana pada jalurnya yaitu akan melewati pabrik 1 pasar 1, pabrik 1 pasar 3, pabrik 2 pasar 2, pabrik 2 pasar 3, dan pabrik 3 pasar 1. Sudah selesai menggunakan metode stepping stone, selanjutnya itu menggunakan metode MODI. Sama seperti stepping stone, metode MODI juga akan menggunakan alokasi dengan metode northwest corner, di mana nilai Z-nya itu 2690. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung nilai masing-masing baris dan kolom. Di mana pada tahap awalnya nilai baris yang paling atas atau di sini baris pabrik 1 dianggap 0. Terus ini baris 1 sama dengan 0. Lalu dihitunglah nilai-nilai dari jumlah yang dipijak atau rute yang dilalui. Di mana di sini baris pasar 1 yaitu baris 1 plus kolom 1 sama dengan 8 sama dengan nilainya. Lalu dicari nilainya. Nilai dari kolom satunya karena baris satunya sudah diketahui. Selanjutnya didapatkan nilai kolom 1 sebesar 8, lalu didapatkan nilai baris 2 sebesar 7 dari penghitungan dari sini baris 2 plus kolom 1 sama dengan 15. Baris 2 ditambah 8 atau baris 2 sama dengan 15 kurang 8 yang menjadi baris 2 sama dengan 7. Lalu didapatkan nilai kolom 2 sama dengan 3, baris 3 sama dengan 6, dan kolom 3 sama dengan 4. Lalu nilai dari baris dan kolom tadi masing-masing dimasukkan ke dalam tabel berikutnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu dicari nilai segi 4 yang kosong atau segi 4 airnya, yaitu di mana di sini pabrik 1 pasar 2, pabrik 1 pasar 3, pabrik 2 pasar 3, dan pabrik 3 pasar 1. Lalu dibuatkanlah indeks perbaikannya, di mana yaitu dengan rumus indeks perbaikan ini, misalnya pada pabrik 1 pasar 2,
nilai cost-nya dikurangi dengan nilai barisnya dan dikurang dengan nilai kolomnya. Atau di sini nilai 5 dikurang 0 dan dikurang 3 yang menjadi yaitu nilai indeks perbaikan dari kotak pabrik 1 pasar 2 yaitu sebesar 2, lalu kotak pabrik 1 pasar 3 sebesar 2, pabrik 2 pasar 3 nilai indeksnya 1, dan pabrik 3 pasar 1 nilai indeksnya minus 11. Untuk lalu nilai dengan indeks dengan nilai negatif terbesar akan digunakan untuk dilakukan iterasi, di mana di sini nilai pada pabrik 3 pasar 1 akan digunakan. Di mana di sini perputarannya itu dari pabrik 3 pasar 1 menuju pabrik 3 pasar 2, menuju pabrik 2 pasar 2, dan menuju pabrik 2 pasar 1. Di mana di sini akan membentuk sebuah jalur tertutup. Caranya sama seperti stepping stone tadi, akan dibuat menjadi plus minus plus minus. Lalu diambillah nilai dari kedua minusnya yang paling kecil, yaitu antara 30 dan 20, didapatkan nilai 20. Lalu lakukan penjumlahan lagi. Di sini 30 kurang 20 sama dengan 10, 50 tambah 20 sama dengan 70, 20 kurang 20 sama dengan 0, dan 0 tambah 20 sama dengan 20. Lalu dihitunglah nilai biayanya itu di sini melalui pabrik 1 pasar 1, pabrik 2 pasar 1, pabrik 2 pasar 2, pabrik 3 pasar 2, dan pabrik 3 pasar 3. Dan didapatkan nilai biayanya itu sebesar 2.470. Itu dari hasil dari iterasi pertama. Lalu untuk mengecek, lakukan lagi langkah-langkah selanjutnya sampai didapatkan nilai indeks perbaikannya tidak ada lagi yang minus. Lalu lakukan iterasi yang kedua. Didapatkanlah nilai-nilai dari baris dan kolomnya, yaitu baris satunya sebesar 0, baris 2-nya 7, baris 3-nya minus 5, kolom satunya 8, kolom 2-nya 3, dan kolom ketiganya itu sebesar 15. Lalu didapatkan indeks perbaikan pada kotak-kotak yang kosong itu pada pabrik 1 pasar 2, pabrik 1 pasar 3, pabrik 2 pasar 3, dan pabrik 3 pasar 2. Lalu indeks perbaikannya yaitu pada pabrik 1 pasar 2 sebesar 2, pabrik 1 pasar 3 sebesar minus 9, pada pabrik 2 pasar 3 sebesar minus 10, dan pabrik 3 pasar 2 sebesar 11. Dan didapatkan nilai indeks dengan minus terbesar yaitu pada pabrik 2 pasar 3. Lakukan iterasi yang selanjutnya. Yaitu pada pabrik 2 pasar 3, di mana jalur tertutupnya dia akan melewati pabrik 2 pasar 1, pabrik 3 pasar 1, dan pabrik 3 pasar 3, lalu kembali ke pabrik 2 pasar 3 dengan sama metode dengan seperti sebelumnya itu plus minus plus minus. Dicari nilai yang terkecil di antara minusnya itu di antara 10 dan 60, yang terkecil yaitu 10. Lakukan penjumlahan, 10 kurang 10 sama dengan 0, 0 tambah 10 sama dengan 10, 60 kurang 10 sama dengan 50, dan 20 tambah 10 sama dengan 30. Dicari lagi nilai jumlah biayanya, maka akan didapatkan nilai biayanya itu sebesar 2.370. Lalu lakukan lagi langkah selanjutnya sampai menghasilkan indeks perbaikan yang tidak ada negatif lagi. Lalu pada iterasi ketiga didapatkan nilai Z-nya yaitu atau nilai biayanya sebesar 1.920. Lalu setelah saya cobakan lagi, ternyata indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif atau semuanya sudah positif. Maka tabel tersebut sudah dianggap sudah optimal dengan nilai biaya sebesar 1.920 dan melewati rute-rute pabrik 1 pasar 1, pabrik 1 pasar 3, pabrik 2 pasar 2, pabrik 2 pasar 3, dan pabrik 3 pasar 1. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.